Salam Patunggilan. Selamat sore ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih. Salam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita yang kita lakukan pada sore hari ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan dengan online, tapi itu semua tidak mengurangi rasa kita untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Untuk itu, ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita mengawali ibadah ini, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami para wanita-Mu yang akan memulai ibadah pada hari ini, Tuhan, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya kasih setia-Mu lah yang senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini hingga hari yang akan datang. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, marilah kita pujikan nama Tuhan dengan memakai kidung dari kidung kontekstual nomor 8 ayat yang pertama. Kita pujikan sebanyak 2 kali, sembah bekti. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Tuhan lewat berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan permohonan kami. Kami rindu yang setiap hari kami lakukan, dan kami tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati Tuhan. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan Tuhan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan dari Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami ingin firman-Mu hidup dan termatrai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, kiranya Engkau berkati Ibu Sukoyekti yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Marilah firman yang akan disampaikan bisa menjadi pedoman dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji dari KPJ nomor 193. Kita pujikan bait yang pertama, Kadi Wanita Aneng Pinggir Sumur. Ngomong
Selamat sore ibu-ibu dan saudari-saudari serta adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah memelihara kehidupan kita, terlebih menuntun kita sebagai umat-Nya sampai saat ini. Pada hari ini kita dimampukan oleh Tuhan bersama-sama beribadah wanita yang ada di jemaat GKJW Cangkring. Meskipun masih dalam situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19 dan varian Omikron yang belum selesai, namun Tuhan tidak tinggal diam. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menuntun, menyertai dan memberkati kita. Terlebih pada saat hari ini kita diberikan berkat kesehatan, berkat waktu yang begitu luar biasa kepada kita semua. Untuk itu, ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam ibadah sore hari ini kita akan merenungkan, mendengarkan, meresapi firman Tuhan yang akan kita rasakan, kita renungkan bersama. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma bab 2 ayat 12 sampai 16. Untuk itu mari kita dengarkan bersama dan akan saya baca untuk kita semua. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16 yang begini bunyinya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorong diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Demikian bacaan pada sore hari ini yang akan kita pelajari bersama, kita renungkan bersama.
Untuk itu, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di mana kita pada sore hari ini berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Dari bacaan tersebut, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang sebagai ayat nasnya diambil dari ayat yang ke-13, saya ulangi kembali, begini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Dari nas tersebut, ibu-ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, diberi judul atau irah-irahan keangkuhan rohani. Ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih, keangkuhan hati manusia seringkali menjatuhkan diri mereka sendiri. Kebanggaan yang berlebihan terhadap diri sendiri menjadikan manusia tak berjaga-jaga akan hidupnya. Inilah yang diperingatkan oleh Paulus kepada orang-orang Kristen Yahudi di Roma. Pada saat itu mereka kembali mempertontonkan keangkuhan rohani mereka. Mereka merasa mereka adalah umat perjanjian yang memiliki tanda spesifik dari Tuhan, yaitu Taurat dan Sunat. Tanda-tanda ini adalah bukti keistimewaan mereka di hadapan Tuhan. Mereka memiliki tanda rohani yang kelihatan, sedangkan orang-orang non-Yahudi tidak memiliki tanda untuk dijadikan bukti dari status rohani mereka di hadapan Tuhan. Jadi menurut mereka, orang-orang Kristen non-Yahudi memang patut dihakimi karena tidak memiliki Taurat dan Sunat. Dan itu cukup untuk membuat mereka berbeda atau istimewa dibandingkan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam hal ini Paulus menjelaskan bahwa kepemilikan Taurat tidak membuat mereka lebih beruntung daripada orang Kristen non-Yahudi. Karena seseorang dibenarkan karena ketaatannya, bukan karena kepemilikannya. Paulus mengoreksi mereka bahwa kepemilikan Taurat tidak semata menjadikan mereka beristimewa, terlepas dari taat atau tidak. Paulus mengoreksi keangkuhan rohani mereka atas kepemilikan Taurat.
seolah-olah bangsa lain tidak memiliki secara ketaatan terhadap Tuhan yang menjadikan mereka lebih rendah status rohaninya di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa anggapan tersebut salah. Menurut Paulus, anggapan yang seperti tersebut di depan itu salah. Sebagaimana orang-orang Yahudi diberi sarana tertulis yang tertulis di dalam Taurat Musa. Demikian pula orang-orang Kristen non-Yahudi diberi sarana ketaatan secara tidak tertulis, yaitu kesadaran hati nurani, yang dalam bahasa Yunani disebut syneidesis. Mereka terhadap hukum. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat orang Yahudi di Roma, mereka yang mempunyai kepemilikan hukum Taurat, mereka benar-benar dapat mengerti, dapat memahami terhadap hukum-hukum moralnya Tuhan. Setiap orang nantinya akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat orang Kristen maupun orang Yahudi di Roma itu juga bisa dikatakan, disampaikan pula kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu dalam minggu ini kita memasuki masa Prapaskah. Pada masa Prapaskah minggu yang ketiga ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merasa mendapatkan curahan kasih dari Yesus Kristus yang dengan kasih-Nya yang tak henti-hentinya memelihara kehidupan kita di jemaat cangkring ini. Untuk itu ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita bisa menghayati, bisa belajar, bisa merenungkan dan bisa merasakan di dalam tema bertirakat sebagai jalan memperbaharui panggilan dan iman. Dari tema tersebut kita dapat belajar dan melakukan bertirakat
selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Paulus. Janganlah kiranya kita memiliki keangkuhan rohani, merasa diri istimewa karena paling berjasa, paling rajin, paling pintar, dan paling lainnya di jemaat. Dari tema tersebut, kita dapat belajar banyak, dapat merenungkan, meresapi, membiasakan, dan lain sebagainya. Untuk itu, ibu-ibu, saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar banyak dari sisi-sisi positif yang menguatkan, belajar bersama untuk mengendali diri, menjadi pribadi yang rendah hati seperti padi. Sering dikatakan kita dapat belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Dan terus melakukan dengan baik. Demikianlah kita harus menghindari keangkuhan rohani, karena semula yang kita lakukan nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang terkasih, dengan sedikit renungan yang kita rasakan, kita resapi pada sore hari ini, kita rasakan, kita pahami apa yang harus kita pelajari dari kehidupan kita hari ke hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kepada kita dan kita dimampukan untuk melakukan semua yang dirindukan oleh Tuhan dari para umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Begitu indah firman yang sudah kita terima pada sore hari ini. Biarlah firman tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, marilah kita sambut firman tadi sembari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Ria nomor 139. Kita pujikan bait yang pertama sebanyak 2 kali. Saestu bingah. Saestu bingah derek Gusti, saestu bingah derek Gusti, saestu bingah derek Gusti, bingah selaminyo. Saestu bingah derek Gusti, saestu bingah derek Gusti, saestu bingah derek Gusti, bingah selaminyo. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, Tuhan sudah menyertai kita.
Tuhan telah mimpin ibadah kita mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Namun sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita naikkan syafaat-syafaat kita lewat doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada sore hari ini, sehingga kami masih bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua berkat kasih-Mu kepada kami sepanjang hari. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tercinta ini, yaitu negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan lindungi dan berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, para menteri dan segenap aparat pemerintah lainnya. Bapak, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terlepas dari segala macam bencana yang terjadi di negara tercinta ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tuhan, berikan kepintaran dalam proses belajarnya, agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu semua berkat campur tangan Tuhan buat anak-anak kami ini. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kita yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih Tuhan, berkati obat yang mereka minum, agar mereka sembuh berkat jamahan dan urapan tangan kasih Tuhan kepada saudara kami yang sedang sakit, lewat doa ataupun lewat tenaga medis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada sore hari ini. Kami tahu persembahan ini tak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kiranya kami dapat pulang dengan membuat sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, itu seruan doa kami. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Mari kita pujikan pujian pengutusan untuk kita semua. Mari kita pujikan Mars Wanita GKJW. Marilah kita akhiri ibadah wanita pada sore hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus, karena kasih setianya memampukan kita, serta persekutuan Roh Kudus memberi terang dan
pencerahan kepada kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih, ibadah selesai, disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.